atau jamaah Wahabi yang menghujat ulama Asy'ariyah. Bahkan berani mengklaim mereka telah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling depan, aku diri paling depan. Paling depan, aku diri paling depan. Mereka panggil aku jenderal. Mereka panggil aku jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah. Para ulama pengikut mazhab Asy'ariyah telah berkontribusi menghasilkan beberapa disiplin ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka merumuskan hukum dan memiliki andil besar dalam menyukseskan mazhab-mazhab fikih sehingga familiar di dunianya. Di antara mereka ada menjadi pakar di bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan bahasa. Ironisnya, kami menemukan banyak dari kaum atau jamaah Wahabi yang menghujat ulama Asy'ariyah. Bahkan berani mengklaim mereka telah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang seperti ini tidak hanya lalai dan berbahaya, tapi juga meragukan dedikasi para ulama yang telah memperjuangkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka jelas-jelas telah memberi sumbangan yang besar dalam pengembangan ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga umat di seluruh dunia tak henti-hentinya mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan. Termasuk dari kalangan kalian sendiri, Wahabi sekalipun. Perlu kalian ketahui, di antara ulama Asy'ariyah yang telah berdedikasi besar untuk Al-Quran dan Sunnah adalah seperti yang pertama, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hibban Al-Busti, wafat pada tahun 345 Hijriah. Beliau penyusun kitab Sahih Ibn Hibban, kitab As-Thiqat, dan lainnya. Imam Ibn Hibban merupakan sosok orang yang berpendirian teguh, panutan umat, imam para ulama pada masanya, sekaligus orang terkemuka di zamannya. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Hafiz Abu Hasan Ad-Daruqutni yang wafat pada tahun 385 Hijriah. Beliau penyusun kitab Sunan Ad-Daruqutni, seorang imam pada masanya yang tiada duanya. Kisahnya bersama Imam Al-Baqilani merupakan bukti kegigihannya dalam mengikuti mazhab Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Nasaiburi, wafat pada 405 Hijriah. Beliau penyusun kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dan merupakan imam hadis terkemuka di masanya. Kesohorannya tidak perlu disebut-sebut lagi, karena para ulama sepakat mengatakan bahwa beliau adalah ulama pilihan Allah untuk menjaga agama ini. Menurut Imam Ibnu Asyakir, ia Al-Hakim termasuk ulama Asy'ariyah generasi kedua. Kemudian yang keempat, Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Asbihani yang wafat 430 Hijriah. Beliau adalah penulis kitab Khilyatul Auliya dan termasuk ulama Asy'ariyah generasi kedua. Dengan demikian beliau satu generasi dengan Imam Al-Baqilani, Abu Ishaq Al-Isfirayani, Al-Hakim, dan Ibnu Fawru. Kemudian yang kelima, Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, meninggal 458 Hijriah. Beliau penulis kitab-kitab besar dan diakui oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang tidak sepakat dengannya. Kemudian yang keenam, Al-Imam Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi, meninggal 463 Hijriah. Beliau disebut oleh Imam Ibnu Asyakir termasuk ulama Asy'ariyah generasi keempat. Kemudian yang ketujuh, Imam Haramain Al-Juwaini yang wafat pada 478 Hijriah. Beliau penulis kitab Nihayatul Matlab ala Mazhab Syafi'i, Al-Waraqat, dan Al-Burhan dalam bidang usul fikih. Kemudian yang kedelapan, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang meninggal pada 505 Hijriah. Penulis kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Wathid di bidang fikih. Kemudian yang kesembilan, Al-Imam Abu Muhammad Al-Baghawi, meninggal pada 516 Hijriah. Ya. Beliau terkenal sebagai orang yang menghidupkan
sunnah Nabi dan penulis kitab Syarhus Sunnah. Karyanya di bidang ilmu tafsir banyak dipenuhi pendapat yang menunjukkan paham Ahlus Sunnah. Beliau juga piawai dalam menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang ke-10, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asyakir meninggal pada 571 Hijriah. Beliau penyusun kitab Tarikh Damashqi, sebuah kitab sejarah yang amat terkenal, yang isinya memaparkan seluruh sisi-sisi kota Damaskus secara detail. Kemudian yang ke-11, Syekhul Islam Abu Amr bin As-Salah meninggal pada 643 Hijriah. Beliau tokoh yang pertama kali memimpin Masyayikhatu Darul Hadis Al-Ashrafiyah, markas ilmu hadis, yang biasanya diisi oleh orang yang berpaham Asy'ariyah. Kemudian yang ke-12, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, wafat 660 Hijriah. Beliau terkenal dengan sebutan Sultanul Ulama, pemimpin para ulama. Beliau adalah penulis kitab Qawaid Asy-Syughra dan kitab Qawaid Al-Kubra. Kemudian yang ke-13 ada lagi Al-Imam Al-Qurtubi, meninggal pada 677 Hijriah. Beliau merupakan penulis kitab Jami' li Ahkamil Quran. Pada tafsirnya beliau banyak mengambil pendapat Asy'ariyah dan menjelaskan semua mazhab salaf. Ad-Dawudi dalam kitab At-Tabaqat memuji kitabnya seraya berkata, itu merupakan kitab yang berbobot dan memiliki banyak manfaat. Kemudian yang ke-14, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Di masa hidupnya beliau dikenal dengan gelar Muhyiddin, penghidup agama. Beliau juga penyusun berbagai kitab yang bermanfaat dan diterima semua muslim, seperti kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Azkar, kemudian Syarah Sahih Muslim, kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan banyak lagi. Kemudian yang ke-15, Al-Imam Al-Hafiz Abu Fida Ismail bin Katsir, wafat 774 Hijriah. Beliau penyusun kitab At-Tafsir Al-Azim, Bidayah wan Nihayah, dan masih banyak lagi. Beliau sendiri mengakui secara terang-terangan sebagai pengikut paham Asy'ari, seperti tertuang dalam kitab Ad-Durarul Kaminah dan Ad-Daris fi Tarikhil Madaris, karya An-Nu'aimi. Di samping itu, ia juga pernah memimpin Masyayikhatu Ahlil Hadis Asy-Syarafiyah yang biasa dijabat oleh orang yang berpaham Asy'ariyah. Ditambah lagi dengan pendapatnya dalam kitab tafsirnya yang mensucikan dan mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersikap keras terhadap orang-orang yang mencoba menafsirkan ayat mutasyabihat secara zahir. Misalnya saat beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, "Tsumma stawa 'alal arsy." Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dan contoh lainnya yang dimana menunjukkan secara jelas bahwa beliau termasuk pengikut paham Asy'ariyah. Azabiku semua. Kemudian yang ke-16, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah. Beliau dikenal dengan gelar Amirul Mukminin di bidang ilmu hadis. Beliau penyusun kitab Fathul Bari yang merupakan syarah terbaik dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau juga penyusun kitab Tahzibut Tahzib, kitab Nukhbatul Fikr, dan juga syarahnya yang berjudul Nuzhatul Fikr. Kemudian yang ke-17, Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Asy-Syakhawi, meninggal pada 902 Hijriah. Kemudian yang ke-18, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, meninggal pada 911 Hijriah. Beliau adalah penulis kitab Ad-Durar Al-Mansur fi At-Tafsir bil Ma'sur, kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-19, Al-Imam Abu As-Sana Syahbuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani, yang meninggal pada tahun 1270 Hijriah. Beliau adalah penutup ulama ahli tafsir yang sangat alim dan juga termasuk ahli hadis terkenal. Syekh Bahjatul Baitar itu berkata tentangnya, ia salah satu penduduk bumi yang hanya berkata kebenaran, tidak pernah meninggalkan kejujuran, dengan tetap berpegang teguh
kepada sunnah Nabi dan menjauhi fitnah. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan ada keraguan lagi ya terhadap pemahaman akidah ini. Ya, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, asabiku semua, dan juga jangan lupa share ke orang-orang kita cintai sekiranya bermanfaat, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.